Ya nih. Panas kali Ustaz, Insya Allah. Terasa matahari di atas kepala kali pas. Allah panasnya. Ya, jadi Panas kali Ustaz. Jadi sebagian para ulama salaf ketika mereka melihat sesuatu di dunia, mereka selalu memikirkan tentang kondisi dan keadaan di akhirat. Jadi disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau setiap kali melihat ada orang yang mengelas, orang yang membakar besi, itu beliau sampai pingsan. Karena memikirkan bagaimana besi di dunia yang dibakar dengan api sudah cukup panas, bagaimana nanti panasnya api nerakanya Allah. Ya, satu api neraka di dunia ini satu bagian dari 70 bagian dari api nerakanya Allah. Jadi keberadaan kita di sini ini mengingatkan kita dengan padang mahsyar. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, yub'atsun nasu yaumal qiyamah, seseorang nanti akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka tidak disunat, dalam keadaan mereka tidak memakai sendal, ya, dalam keadaan mereka telanjang. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah seseorang itu saling melihat antara satu dengan yang lainnya karena mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang?" Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasannya kondisi yaumul qiyamah adalah kondisi yang sangat mengerikan. Saking ngerinya seseorang enggak sempat berpikir untuk melihat aurat satu dengan aurat yang lainnya." Dan terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya, "Yudna syamsu yaumal qiyamah bimiqdarul mil." Bahwasanya matahari nanti akan dibangkitkan oleh Allah ya dengan jarak 1 mil. Iya, kita bisa bayangkan matahari yang hari ini tidak ada yang tahu berapa jarak dia dengan bumi. Panasnya sudah begini, cukup panas seperti ya, ini. Jadi bisa bayangkan bagaimana ketika matahari itu dekat dengan kita dengan jarak 1 mil. Makanya kata Rasulullah SAW, ada di antara orang-orang yang keringatnya itu sampai ke lututnya. Bahkan ada keringatnya sampai ke dagunya. Bahkan ada keringatnya itu sampai ke menenggelamkan dia. Ya, ini tentunya sesuatu yang sangat mengerikan. Namun dari sisi lain Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada kita. Ya, memberikan solusi bagi kita agar bagaimana kita bisa selamat dari ngeri dan angkernya hari ketika manusia dibangkitkan. Ya, di antaranya kata Rasulullah, "Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan kelak di yaumul qiyamah, suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi ketika matahari didekatkan oleh Allah dengan jarak 1 mil, ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan naungan di sana. Ya, di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya asyab, seorang pemuda yang dia menggantungkan hatinya dengan masjid. Dia rindu dengan masjid, kesehariannya ibadah di masjid. Dan juga Rasulullah menyebutkan di antaranya rajulani tahabbani fillah. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita di sini ya bertemu dengan saudara-saudara kita yang tadinya sebelumnya kita belum kenal, ya hari ini kita menjadi kenal karena satu akidah, satu iman, satu seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh Nabi, mendapatkan naungan suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, seperti itu. Daripada Masyar itu datarannya rata Ustaz ya? Iya, ini masih ada iya, di sini ada bukit-bukit ya. Dan ini aja cukup mengerikan buat kita ya. Kalau seandainya misalnya Mas Jeffrey duduk di sini dari jam 12 siang sampai nanti sore, kuat nggak kira-kira? Ya makanya nggak kuat kan. Nah bagaimana lagi nanti kita dibangkitkan di yaumul qiyamah, hanya Allah yang tahu berapa lama. Jadi sepedih-pedihnya kehidupan dunia ini tidaklah seberat apa yang akan kita lalui di akhirat kelak. Makanya lebih lama di Masyar dari dunia Ustaz ya? Iya, jelas pasti. Ya kan? Satu hari di dunia, satu hari di akhirat perbandingnya 50.000 tahun di dunia. Nah kalau seandainya misalkan di akhirat cuma 1 hari, kita umur kita berapa? 40, 50, 60 kan seperti itu. Jadi ketika bekal dunia kita berusaha untuk mencari apa yang bisa membuat kita hidup, tentunya kehidupan kita yang selama-lamanya harus lebih kita pikirkan. Seharusnya seperti itu ya. Barakallahu fiik.